warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membahas statistika kelas 8 semester 2. Nah, pada video kali ini yang saya bahas itu tentang mean, median, dan modus. Sedangkan untuk jangkauan kuartil nanti akan saya bahas di video yang lain. Nah, di sini yang pertama itu mean. Nah, kalau belum tahu mean itu nama lain dari rata-rata ya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata atau mean ini, jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, di sini juga bisa ditulis menjadi X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI. Nah, di sini I-nya itu dari 1 sampai N. Oke. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini untuk soal yang pertama, tentukan mean atau rata-rata dari data yang diberikan berikut. Nah, di sini datanya 11, 12-nya ada 4, terus 13, dan yang terakhir 14. Nah, pembahasannya. Jadi, X bar atau rata-ratanya itu sama dengan kita jumlahkan seluruh datanya. Di sini 11 ditambah 4 kali 12. Kenapa 4 dikali 12? Karena 12-nya ada 4. Jadi untuk memudahkan menghitung langsung kita kalikan aja. Terus ditambah 13 ditambah 14 dibagi 7. 7 ini dari mana? 7 itu banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi sama dengan yang atas di total itu hasilnya 86 dibagi 7 sama dengan 12,28. Oke, paham ya? Selanjutnya ke contoh soal yang kedua. Tentukan mean dari data pada tabel berikut. Di sini ada data nilai siswa. Nah, di sini untuk nilai 4 itu ada 2 orang. Nilai 5 ada 4 orang, nilai 6 ada 5 orang, nilai 7 ada 5 orang, nilai 8 ada 9 orang, nilai 9 ada 3 orang, dan nilai 10 ada 4 orang. Oke, lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini bisa kita tulis X bar itu sama dengan 2 kali 4. Nih ya, banyak siswanya kita kalikan dengan nilainya, karena nilai 4 ada 2 siswa, jadi 2 kali 4. Terus 4 kali 5, 5 kali 6, plus 5 kali 7, plus 9 kali 8, plus 3 kali 9, plus 4 kali 10. Dibagi total siswanya. Total siswanya di sini ada 2, tambah 4, tambah 5, tambah 5, tambah 9, tambah 3, tambah 4. Nah, setelah itu, yang atas kita kalikan. 2 kali 4, 8, 4 kali 5, 20, 5 kali 6, 30, 5 kali 7, 35, 9 kali 8, 72, 3 kali 9, 27, 4 kali 10, 40. Dibagi, yang bawah kita jumlahkan, hasilnya itu 32. Nah, jadi sama dengan 232 dibagi 32, sama dengan 7,25. Oke, sekarang kita lanjut ke median. Jadi median itu apa sih? Median itu nilai tengah setelah datanya diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini untuk mencari median itu ada 2 cara. Yang pertama untuk data ganjil. Di sini mediannya itu sama dengan datum ke X N plus 1 per 2. N itu banyaknya data. Misal ada 7 data. Jadi untuk mencari mediannya itu berarti datum ke 7 tambah 1 per 2. Jadi 8 bagi 2, 4. Nah, berarti mediannya itu data ke 4. Seperti itu. Nah, untuk data genap, mediannya itu datum ke XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 dibagi 2. Nah, di sini misalkan untuk data genap N-nya banyak datanya ada 10. Berarti mediannya itu datum ke 5 ditambah datum ke 6 dibagi 2. Seperti itu.
Nah, di sini contoh soalnya. Yang pertama, tentukan median dari data yang diberikan berikut. Datanya 12, 11, 13, 12, 12, 14, dan 12. Nah, di sini datanya itu belum urut. Jadi nanti kita harus urutkan dulu. Kalau misalkan kalian lupa mengurutkan, jawabannya pasti salah ya. Jadi harus diperhatikan dulu datanya udah urut dari yang terbesar, maksudnya dari yang terkecil ke terbesar atau belum. Kalau belum harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, ini pembahasannya kita urutkan dulu datanya. Jadi 11, 12, 12, 12, 12, 13, dan 14. Ini banyak datanya ada 7. Berarti kita pakai yang data ganjil. Jadi mediannya itu sama dengan datum ke X7 plus 1 dibagi 2. Jadi X4. Nah, X4 itu nilainya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti data keempat itu sama dengan 12. Nah, atau kalau cara gampangnya untuk data ganjil itu tinggal dicari tengah-tengahnya aja. Nah, di sini kan datanya ada 7, berarti tengah-tengahnya yang di sini. Sebelah kirinya ada 3, kanannya ada 3. Seperti itu cara gampangnya. Nah, untuk yang kedua, tentukan median dari data pada tabel berikut. Nah, di sini ada data dalam bentuk tabel. Kalau dalam bentuk tabel caranya gimana? Sebenarnya sama konsepnya, sama seperti tadi ya. Di sini kebetulan di sini kalau untuk tabel datanya udah urut, jadi tidak perlu kita urutkan lagi. Kalau belum urut harus diurutkan juga ya. Nah, di sini banyak siswanya. Banyak siswanya itu ada 32. Berarti dia data genap ya. Berarti untuk cari mediannya itu datum ke xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1 dibagi 2. Berarti x32 per 2 ditambah x32 per 2 ditambah 1 dibagi 2. Jadi data ke 16 ditambah data ke 17 dibagi 2. Nah, cara mencari data ke 16-nya gimana? Sekarang kita lihat lagi ke tabelnya. Data ke 16 itu berarti kita jumlahin aja. 2 tambah 4, 6. Tambah 5. 6 tambah 5, 11. 11 tambah 5, 16. Berarti data ke 16-nya itu 7. Berarti data ke 16-nya itu 8 ya. Jadi 7 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5. Oke, sekarang kita lanjut ke modus. Modus itu bukan modal dusta ya, tapi modus adalah data yang sering muncul atau data yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, di sini contoh soalnya, tentukan modus dari data yang diberikan berikut. Datanya 12, 11, 13, 12, 12, 14, dan 12. Nah, di sini pembahasannya untuk 11 itu ada 1, 12 ada 4, 13 ada 1, 14 ada 1, sehingga modusnya adalah 12 karena 12 paling banyak. Oke. Lanjut ke nomor 2, tentukan modus dari data pada tabel berikut. Nilai 4 ada 2 siswa, nilai 5 ada 4 siswa, nilai 6 ada 5 siswa, nilai 7 ada 5 siswa, nilai 8 ada 9 siswa, nilai 9 ada 3 siswa, nilai 10 ada 4 siswa. Nah, di sini udah kelihatan ya, modusnya berarti yang nilai 8 karena ada 9 siswa. Nah, misalkan gini, misalkan ada pertanyaan, kalau misalkan yang data paling banyak ada 2 gimana? Ya nggak apa-apa, berarti nilainya ada 2. Misal di sini nilai 12-nya kan ada 4, nilai 11-nya misal ada 4 juga, berarti modusnya ada 2, 11 dan 12. Itu namanya bimodus. Jadi nggak masalah, jangan bingung kalau ada soal seperti itu. Oke? Nah, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.